Dalam situasi global saat ini, ada yang hidup berlebihan, ada yang kurang, maka zakat fitrah ini hadir untuk menghapus jarak sosial. Minimal 1 hari. Nggak boleh ada orang kekurangan makanan. Nggak boleh ada orang kelaparan. Dan semua orang bisa merasakan momen hari raya. Oleh sebab itu, perspektif baru tentang zakat fitrah ini adalah manifestasi nyata dari keadilan dan empati. Ya, ini adalah pengakuan ya bahwa keberhasilan kita itu tidak berdiri sendiri. Keberhasilan kita, pencapaian kita nikmati, tapi juga kita ingat kita harus berbagi kepada yang lain. Jadi jangan kita mengklaim ya meraih kemenangan di hari fitri. Nah, apa buktinya menangnya itu apa? Ya, jangan cuma menang aja. Apa bukti menangnya di hari Idul Fitri? Harus dibuktikan setelah Idul Fitri ini apa? Hubungan kita dengan Allah semakin bagus, semakin kuat, jangkar spiritual kita semakin kuat, dan hubungan kita, kesadaran sosial kita dengan sesama juga menjadi kuat. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 Ramadan ini, atau yang hari ini puasanya 26 ya, semalam malam 27 kalau menurut keyakinan saya. Ada juga yang baru nanti malam 27. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, respek kita masing-masing, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan iman dan wahtisaban. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita yaitu riset diri di hari fitri, karena kurang lebih ya 3 hari ke depan ini adalah hari-hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Maka mari kita melakukan muhasabah, refleksi dalam rangka kita menyambut hari Idul Fitri. Dan setiap kita mengakhiri Ramadan, senantiasa kita diperintahkan oleh agama, oleh syariat ya, untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Teman-teman hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, realitas kita hari ini di mana teknologi itu semakin canggih, informasi masuk ke ponsel-ponsel kita tanpa batas, dunia juga bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nggak berasa, kita sekarang tiba-tiba udah ada tanggal 27. Perasaan baru kemarin kita mulai puasa. Ya, tapi yang sering tidak kita
perhatikan adalah ada sebuah paradoks, ya. Paradoks ketika teknologi semakin canggih, semakin mendekatkan orang, semakin dunia ini bergerak lebih cepat, informasi yang masuk ini tanpa batas, tapi di sisi lain kesenjangan sosial kita justru meningkat. Kesehatan mental itu menjadi hal yang krusial. Ya, kesehatan mental terutama buat masyarakat urban. Ya, masyarakat perkotaan, masyarakat profesional. Kemudian banyak juga di antara kita yang merasa sendiri padahal dia berada di tengah keramaian. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa manusia tetap merasa lelah dan berjarak satu sama lain? Ya. Maka mari di sini kita memaknai Idul Fitri bukan sekedar baju yang baru, ya, bukan sekedar tampilan baru, bukan sekedar cat rumah perabotan yang baru, tapi juga kita harus apa? Menghadirkan, meriset diri kita. Sebab Idul Fitri ini makna dasarnya adalah kembali kepada fitrah. Ada ya'udu idan, id itu artinya kembali. Al-fitr itu adalah fitrah. Bisa juga diartikan sebagai fitr itu adalah artinya berbuka puasa. Ya, iftar. Nah, iftar itu kan buka puasa. Fitr dengan iftar itu satu kata. Ya, artinya berbuka puasa. Kalau fitr diartikan fitrah, itu berarti artinya adalah fatara, fatirus samawati wal ard, artinya penciptaan. Ya, kembali kepada fitrah artinya kembali kepada awal penciptaan manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada dosa dan noda. Ya, berbeda dengan ajaran lain yang mengatakan manusia lahir ke dunia ini menanggung dosa siapa? Dosa bapaknya, bapak moyangnya, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, kalau dalam agama lain memandang begitu, ya, manusia ke dunia ini membawa dosa warisan, ya, warisan dari Nabi Adam. Nah, makanya karena manusia membawa warisan dosa Nabi Adam, maka perlu ada yang menebus, katanya begitu. Nah, ini oleh Islam ini kemudian, ya, konsep dosa warisan itu diruntuhkan, dihapus, dan tidak ada lagi yang namanya konsep tebusan dosa. Ya, ada satu manusia yang menanggung dan menebus dosa manusia, yang katanya mati di tiang salib. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini semua tidak ada dalam Islam. Cara kita kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, bagaimana cara kita menebus dan menghapus dosa itu? Yaitu dengan beristighfar. Masing-masing orang itu menanggung dosanya sendiri, tapi dia bisa memohon ampun kepada Allah. Bukan dosa kita ditanggung semuanya sama satu orang. Kesian. Kesian Nabi Isa. Dia salah apa? Kok nanggung dosa semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fitrah kita, fitrah tauhid. Di mana makna modern dari Idul Fitri kembali kepada fitrah itu adalah momentum kita untuk riset total. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, kita melatih spiritual kita, maka hasil dari pelatihan itu kita kembali kepada versi diri kita yang lebih sadar, consciousness. Ya. Jadi Idul Fitri ini jangan kita pandang sebagai perayaan seremonial saja, festival, ya. Tetapi kita harus bertanya kepada diri kita, apa
Apakah hati kita ini juga telah berubah? Hati kita juga menjadi baru, hati kita bersih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk pertama kalinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi Ramadan ini, next, kalau dilihat slide-nya, saya bawakan slide ya. Ramadan itu adalah bootcamp, pelatihannya. Idul Fitri adalah wisudanya. Ya, kita pelatihan sebulan penuh, melatih kejujuran, integritas, melatih kedisiplinan, melatih untuk menahan diri. Maka Idul Fitri ini adalah wisuda. Wisuda itu bukan seremoni perayaan tapi evaluasi. Ya. Jadi wisuda yang benar itu mestinya kita mikir. Ya. Banyak orang habis sekolah, habis lulus kuliah wisuda. Wisuda hura-hura. Ya, besok pagi habis wisuda langsung pusing mikirin mau kerja apa, mau kerja di mana. Nah, kan gitu. Ya. Maka itu kita memandang wisuda itu bukan hura-hura tapi harus evaluasi. Ketika kita sudah ditempa sebulan penuh, kita harus merasa apa? Memiliki tanggung jawab dan kesadaran. Kita harus mengubah diri kita dan mengubah masyarakat, lingkungan, serta alam semesta ke arah yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jangan sekedar makan-makan, ya, ngumpul-ngumpul, leyeh-leyeh, liburan, ya. Kita mau liburan lebaran, ya semuanya berpikir sama. Akhirnya sampai ke tempat liburan semua padat, penuh, macet. Ya, hidup kita kesian amat ya. Udah tiap hari di Jakarta macet, pergi kerja, pulang kerja. Mudik liburan juga macet, mau pergi ke tempat wisata macet. Idul Fitri ayo kita ini jadikan untuk merenung gitu. Diam aja di rumah. Nikmati kebersamaan kita dengan keluarga. Ya, nikmati dan syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddah." Setelah kamu menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan penuh itu, walitukabbirullah, isi dengan apa? Takbir. Bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Apa indikator keberhasilan kita dalam wisuda Idul Fitri ini? Yaitu kita menjadi apa? Orang yang lebih sabar dalam tekanan pekerjaan. Targetnya banyak, numpuk. Ini dari kantor, dari tempat kerja, semua kerjaan target harus selesai. Pelaporan, pencatatan, semuanya harus kudu beres tanggal 18. Ya, jangan sampai belum beres nanti kita pulang mudik disuruh bawa laptop, nah, uring-uringan nanti dulu. Di kampung bukannya santai, malah kita ngurusin kerjaan. Nah, itu. Maka disiplinlah, pelihara waktu ini dengan baik. Kemudian yang kedua, lebih jujur dalam bertransaksi dan juga lebih peduli kepada sesama. Maka itu diakhiri bulan Ramadan ini dengan kita membayar zakat fitrah. Inilah spirit sosial yang menjembatani realitas di mana ada masyarakat yang berkecukupan bahkan lebih. Kemudian di sisi lain ada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Nah, disinilah jembatan bridging, menjembatani antara dunia yang berkecukupan dengan masyarakat dunia yang kurang. Ya, maka itu zakat fitrah ini itu simbol. Artinya apa? Kebahagiaan kita itu di hari raya tidak boleh hanya dinikmati oleh segolongan orang saja, hanya dinikmati oleh orang yang berduit saja, nggak boleh.
Bahagia dalam Islam itu harus inklusif, harus bisa dirasakan oleh seluruh komponen dan seluruh warga daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Kita dianjurkan membayar zakat fitrah itu dengan memberikan bahan makanan pokok. Apa filosofinya zakat fitrah? Diberikan pada malam Idul Fitri dan maksimal diberikan sebelum sholat Idul Fitri berlangsung. Tujuannya adalah supaya di hari Idul Fitri ini tidak ada satupun orang Islam yang kelaparan. Tidak ada satupun orang Islam yang minta-minta. Tidak ada satupun orang Islam yang mengemis dan mereka kelaparan. Nah, inilah hebatnya ajaran Islam. Setelah kita merasakan sebulan penuh 30 hari puasa, merasakan letih, laparnya, hausnya orang-orang miskin, diakhiri dengan apa? Kita berbagi kepada fakir miskin. Nah, hadirin dirahmati Allah, dalam situasi global saat ini ada yang hidup berlebihan, ada yang kurang. Maka zakat fitrah ini hadir untuk menghapus jarak sosial minimal 1 hari. Nggak boleh ada orang kekurangan makanan, nggak boleh ada orang kelaparan, dan semua orang bisa merasakan momen hari raya. Hadirin rahmati Allah, oleh sebab itu perspektif baru tentang zakat fitrah ini adalah manifestasi nyata dari keadilan dan empati. Ya, ini adalah pengakuan bahwa keberhasilan kita itu tidak berdiri sendiri. Keberhasilan kita, pencapaian kita nikmati, tapi juga kita ingat kita harus berbagi kepada yang lain. Ya, maka itulah ini memberikan perspektif betapa seimbangnya ajaran Islam ini. Seimbang hubungan kita vertikal kepada Allah, dan ibadah itu tidak hanya hubungan pola vertikal kepada Allah, tetapi ibadah itu juga harus bersifat sosial, kepedulian kita kepada kelompok warga di samping kiri, samping kanan kita, dan itu bersifat horizontal. Berikutnya, apa yang kita harus waspadai di momentum Idul Fitri ini? Nah, ini jangan sampai kita terjebak kepada validasi, ajang pencitraan, fokus pada tampilan luar ketika Idul Fitri. Tradisi kita kadang mengalahkan refleksi kita untuk memperbaiki diri. Lebaran harus pakai baju baru, nggak ada. Bukan baju baru yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tapi baju yang bersih, baju yang wangi, baju yang terbaik yang kita miliki, yang ada, nggak harus baju baru. Nah, hadirin dirahmati Allah, mari kita bertanya, apakah kita ini benar-benar merayakan kemenangan hati atau hanya menciptakan momen agar kita terlihat indah di media sosial. Nah, itu. Jadi ini hati-hati jebakan Idul Fitri. Kita jangan mengharapkan validasi dari eksternal kita, lalu kemudian kita melupakan kedamaian hati dan batin kita, insya Allah. Yang ketiga, biasanya kita kalau Lebaran Idul Fitri itu apa? Saling memaafkan. Nah, sekarang bagaimana implementasi kita saling memaafkan? Oh, tambah berat. Di dunia sekarang, dunia digital, sebelum Ramadan kita suka menghakimi, suka memberikan judgement, suka dengan cancel culture, maka itu di tengah
era digital ini budaya memaafkan itu jadi barang langka. Ya. Makanya Idul Fitri ini mari kita gunakan keberanian kita untuk meminta maaf. Jarang orang berani minta maaf. Juga kita harus dewasa untuk mudah memberikan maaf kepada orang lain. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Menahan amarah, menahan emosi, sekaligus kita mau dan bisa memaafkan kepada sesama manusia. Kan kita minta setiap doa Lailatul Qadar, ya, di 10 hari terakhir mintanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ya. Apa bedanya pemaaf dengan pengampun? Beda. Ya, kalau kita minta ampun, orang yang memberikan pengampunan kepada kita itu tetap melihat kita ini ada pernah berbuat salahnya. Ya, namanya lembaran, mau dihapus kayak apa, mau dibikin tip X kayak apa, ya, itu tetap nanti namanya lembaran itu masih membekas. Ya, kalaupun kita hapus, ya lembaran itu nggak ada tulisannya, tapi ada bekas hapusannya, kotornya masih ada, bekas tip X-nya masih ada. Itu kalau apa? Ya, itu kalau kesedar mengampuni. Tapi kalau memaafkan, al-afina 'anil nas, afuwun itu artinya kita membuka lembaran baru, menyobek lembaran yang kotor, yang lama, seolah-olah apa? Kita sudah tidak lagi memiliki kesalahan sebelumnya. Nah, ini pentingnya kita minta pengampunan, permaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada sama manusia juga harus begitu. Kita minta maaf, artinya apa? Kita minta kesadaran orang untuk mengakui kesalahan dan kekhilafan kita, lalu kemudian kita memulai lembaran hubungan yang baru, yang bersih, yang tidak ada noda, masing-masing menghilangkan lembaran yang lama, menghapus jejak yang lama, memulai dari lembaran yang baru. Itulah makna kalimat afuwun, al-afu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memaafkan orang itu bukan berarti kita lemah. Ya, justru orang yang bisa memaafkan kesalahan orang itu berarti dia orang kuat. Dia bisa berdamai dengan dirinya dan bisa memandang orang lain yang pernah berbuat salah kepada dirinya, yang pernah memfitnah, yang pernah ini itu dan sebagainya. Kalau kita mau memaafkan, berarti derajat kita jauh lebih tinggi daripada mereka yang minta maaf kepada kita. Hadirin rahmati Allah, maka itu bagaimana kita seharusnya ini membawa nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan profesional. Nah, jadi nilai Ramadan jangan cuma jadi ajang untuk silaturahim, cipika-cipiki, makan minum, ya, berjabat tangan, bermaaf-maafan. Tapi bagaimana nilai-nilai ibadah Ramadan itu harus kita hidupkan dalam dunia profesional. Apa yang pertama? Membuat jangkar harian. Apa itu jangkar harian kita? Sholat. Kalau bulan puasa orang sholatnya Masya Allah rajin, berjamaah. Sholat fardunya berjamaah, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya berjamaah, di masjid pula. Nah, ini jangkar harian ini harus kita jaga. Harus istiqomah sebagai penyeimbang di tengah kesibukan kerja kita. Ya, insya Allah. Kita ingin
pekerjaan kita itu bukan hanya tumbuh secara nilai material, tapi juga harus juga berkah. Bagaimana cara keberkahan di dalam kerja kita ini? Yaitu dengan menjaga sholat, insya Allah. Yang kedua, konsisten berbagi, sedekah. Jadi jangan sedekah di bulan Ramadan ini melonjak, meroket, tapi setelah itu udah enggak lagi. Nanti kita jaga nih, nilai-nilai yang kecil-kecil dijaga konsisten. Ini yang paling penting. Jangan dari nol, kemudian Ramadan melonjak, ya, tinggi, setelah itu turun, udah 11 bulan turun aja terus nggak bangkit-bangkit. Ya. Ya. Terutama dalam hal berbagi, ya. Maka itu kepekaan sosial kita harus tetap kita pertahankan, insya Allah. Yang ketiga, nilai ibadah Ramadan ini dalam kehidupan profesional kita apa? Integritas. Kita harus bawa nilai ini, integritas dan empati ini dalam rangka apa? Menjaga hubungan baik dan etika di tempat kerja. Ini penting. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita refleksi, kita bermuhasabah. Apakah kita ini sudah benar-benar berubah setelah Ramadan? Apakah hati kita ini sudah terasa lebih ringan dan lebih jernih? Jika Idul Fitri adalah sebuah riset, kita men-set up ulang versi diri seperti apa yang bisa kita jalani mulai esok hari. Nah, kalau kita memiliki kesadaran seperti ini, riset secara spiritual, kesadaran sosial yang tinggi dengan zakat fitrah, maka akan lahir versi diri kita yang baru. Apa? Kuat hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan kuat juga hubungan kita dengan sesama, yaitu hablun minan nas. Insya Allah. Maka itu kemenangan, kalau kita mengartikan hari kemenangan Idul Fitri itu apa? Maksudnya kemenangan sejati di situ ketika kesalehan pribadi, kesalehan individu itu berdampak pada kebaikan bersama. Itu baru kemenangan sejati. Ya. Jadi jangan kita mengklaim ya meraih kemenangan di hari Fitri. Nah, apa buktinya menangnya itu apa? Ya. Jangan cuma menang-menang aja. Apa bukti menangnya di hari Idul Fitri? Harus dibuktikan setelah Idul Fitri ini apa? Hubungan kita dengan Allah semakin bagus, semakin kuat, jangkar spiritual kita semakin kuat, dan hubungan kita, kesadaran sosial kita dengan sesama juga menjadi kuat, insya. Karena itu Idul Fitri bukan sekedar kembali ke titik nol, tapi yang lebih penting adalah kembali ke arah yang benar. Kalau kembali ke titik nol, berarti ente mulai lagi dosanya. Ini jangan disalah artikan ya. Berarti sudah kosong-kosong. Berarti sudah saling memaafkan. Habis itu kita mulai lagi. Mulai yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Jangan. Ya. Kembali fitrah itu bukan kembali ke nol, tapi kembali ke arah yang benar. Nah, itu Idul Fitri namanya. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga iman Islam dan keistiqomahan kita. Senantiasa kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan dan makna kemenangan Idul Fitri ini dalam keseharian kita. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada jamaah yang ingin memiliki literasi bacaan Islam tentang kisah-kisah Al-Quran, petunjuk manusia pilihan, dan juga literasi seputar Palestina, runtuhkan Zionis, rebut Baitul Maqdis,
bisa teman-teman nanti dapatkan di depan pintu masuk atau pintu keluar dari masjid ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kita mengisi hari libur ya dengan kita menambah literasi, menambah ilmu, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.